Rakyat yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar untuk memilih presiden, memilih anggota DPR, memilih anggota DPD, memilih anggota DPRD. Itu rakyat. Jadi kalau kemudian katakanlah siapapun calon presidennya, siapapun calon anggota DPR-nya, kemudian datang ke tempat Anda dan minta untuk dipilih, kalau Anda nggak mau, ya nggak bisa. Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid sudah bisa memberikan waktu untuk hadir untuk menjawab beberapa pertanyaan dari saya yang mungkin bisa sangat inspiratif jawaban-jawabannya nanti untuk anak muda Indonesia, untuk rakyat Indonesia. Dan tentunya saat ini bangsa kita sedang menghadapi krisis pandemi COVID-19 ya, global crisis. Nah, kira-kira menurut seorang wakil rakyat ini, bagaimana kinerja pemerintah yang saat ini dalam menyikapi pandemi COVID-19? Apakah sudah maksimal atau jika belum, apa saja yang harus dibenahi? Ya, pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Eh, eh, Pandemi dan atau masalah-masalah yang mendera bangsa, mendera umat manusia, memang adalah sesuatu yang real, konkret, dan bukan baru kali ini terjadi. Dulu 1 abad yang lalu juga terjadi flu Spanyol gitu ya, yang itu juga pandemi, korbannya juga sangat besar. Kemudian kita tahu bahwa justru dengan terjadinya flu Spanyol tahun 1920-an itu, termasuk juga Indonesia menjadi bagian daripada korbannya. Di saat itulah justru anak-anak muda, anak-anak terpelajar kita yang belajar di Belanda, yang belajar di Kairo, yang belajar di Mekah, yang belajar di beragam kampus di Indonesia, di pesantren, dan lain sebagainya. Mereka justru mempersiapkan diri, dan Anda tahu kan tanggal 28 Oktober tahun 1928, mereka yang tadinya belajar di beragam kampus itu, di beragam sekolah, pesantren, berhimpun di dalam satu Kongres Pemuda Indonesia dan Kongres Perempuan di Indonesia, dan mendeklarasikan suatu yang luar biasa yang kemudian disebut sebagai Sumpah Pemuda, yang merupakan pilar-pilar penting untuk nanti hadirnya Indonesia merdeka. Yang saya ingin garis bawahi adalah bahwa di sana anak-anak muda Indonesia terpelajar 1 abad yang lalu, mereka tidak pusing dengan adanya pandemi, tidak kemudian menjadi menari di gendangnya pandemi, tapi mereka mengokohkan diri sebagai anak-anak muda, terpelajar, bervisi jauh ke depan, begitu ya. Latar belakang mereka beragam-ragam, malah ada yang Jong Sumatran Bon, ada Jong Batak, gitu ya, bersama dengan Jong Java, bersama dengan Jong Celebes, bersama dengan Jong Ambon, gitu ya, dengan pemuda Betawi, bersama juga pemuda Muslim, Jong Islamitan Bon. Mereka justru dijajah oleh Belanda juga, gitu. Baru terjadi pemberontakan komunis juga, tapi ya ada penjajahan Belanda, ada pemberontakan komunis, ada dampak daripada flu Spanyol yang pandemi. Tapi mereka justru memberikan kepada kita sebuah guidance, keteladanan yang luar biasa. Mereka tidak kehilangan jati diri, tidak kehilangan orientasi, justru bersatu padu membuat satu kongres pemuda dan menghadirkan kesepakatan yang luar biasa spektakuler. Anak-anak muda, terpelajar, visinya sudah jauh ke depan, membuat 3 kesepakatan Sumpah Pemuda itu yang menjadi pilar 20 tahun berikutnya menghadirkan Indonesia yang merdeka. Saya kira ini menjadi pegangan penting ya ketika kita juga sedang melihat bagaimana pemerintah sekarang dan bagaimana anak-anak muda sekarang. Banyak yang kemudian khawatir ya terjadi apa yang disebut sebagai lost education generation, satu generasi edukatif yang lost akibat daripada COVID-19. Loh kok bisa? Dulu mereka ada pandemi, bukan loss, malah justru menghadirkan ditemukannya generasi pemuda yang luar biasa. Sekarang harusnya begitu juga dong. Bahwa pemerintah dengan segala masalahnya, dengan segala keterbatasannya, ada korupsi juga terkait dengan ada apa namanya, ada COVID-19 malah bansos ada korupsi begitu ya.
kemudian juga ada banyak masalah ya, termasuk juga kebijakan yang maju mundur, yang bolak-balik, yang tidak sinkron antara satu kementerian dengan kementerian yang lain, daerah dengan daerah yang lain. Ya udahlah, itu bagian daripada harus kita kritisi memang. Tetapi anak-anak muda, kaum terpelajar, hendaknya belajar dari para, kalau untuk anda semuanya mungkin ya kakek buyut bangsa gitu, bukan lagi bapak bangsa, tapi kakek buyut bangsa yang dulu tahun 1920-an ada pandemi, dulu namanya flu Spanyol, ada penjajahan Belanda, ada pemberontakan PKI. Mereka tidak menjadi lost generation. Mereka justru menjadi anak-anak muda yang dengan latar belakang pendidikannya yang tinggi, yang beragam-ragam, latar belakang suku yang beragam-ragam, tapi mereka justru bisa bersatu padu menghadirkan harapan yang luar biasa. Jadilah Indonesia yang merdeka. Saya kira itu yang paling dipentingkan. Jadi pemerintah biarlah itu ada yang ngurusin. Kami di DPR mengkritisi, kami di DPR mengawal, kami di DPR memberikan alternatif. Kadang didengar, kadang tidak. Ya begitulah demokrasi. Tetapi yang jelas bahwa kami dan terutama dari partai saya, kami memerankan secara maksimal, termasuk kami membela untuk agar bagaimana rakyat tidak disusahkan akibat daripada COVID-19 ini. Ya sudah ada COVID-19, kemudian rakyat jangan disusahkan. Karena kami jaga betul agar negara betul-betul hadir membantu rakyat yang terkena COVID-19, baik itu yang terkena PHK, baik yang kemudian jadi yatim piatu, termasuk yang kemudian sekolahnya dengan sistem daring, kemudian mengharuskan adanya internet, adanya pulsa, adanya gadget dan lain sebagainya. Kita kritisi dan kita justru menegaskan agar pemerintah harusnya bekerja sama maksimal dengan lembaga-lembaga penyiaran ya, dengan TV dan semuanya itu, sehingga anak-anak tidak harus repot dengan gadget, tidak harus repot dengan internet, tidak harus repot harus mencari jaringan gitu ya, karena kalau kemudian semuanya disiarkan di TV kan setiap rumah sudah ada TV gratis lagi, nggak perlu ada repot-repot. Tinggal lagi pemerintah memastikan bahwa setiap apalagi TVRI kan nggak negara, bisa oke lah nggak sepanjang siang begitu kan, bisa untuk pendidikan. Nanti baru malam sampai pagi bisa untuk apakah namanya informasi, olahraga, hiburan dan sebagainya. Tapi dari pagi sampai sore untuk program pendidikan. Ditambah lagi dengan TV swasta, ditambah lagi dengan TV lokal, harusnya itu bisa. Sayangnya usulan kami tidak dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah, sehingga terjadilah pembebanan, anak-anak orang tua susah harus membelikan HP, sebagian harus memberikan pulsa, sebagian daerah tidak ketemu dengan jaringan sehingga harus ke puncak gunung, ada yang waduh repot sekali. Padahal sesungguhnya kalau pakai TV RI, TV swasta, TV lokal ditambah RRI swasta, aduh selesai itu semuanya. Tapi agaknya memerlukan menteri yang baru dan atau pemerintahan yang baru untuk bisa mendengarkan aspirasi rakyat dengan maksimal. Soalnya pada saat usulan itu jawabannya malah kaget ini ya. Ya, seringkali mereka menampilkan kaget ya, tapi juga seringkali mereka menampilkan seolah-olah apa yang diputuskan sudah benar, padahal real tidak menyelesaikan masalah. Sayang sekali, kasihan kepada rakyat yang sudah terkena COVID-19, kemudian tidak terselesaikan masalah mereka juga. Padahal tadi saya katakan, 1 abad yang lalu belum ada pemerintah merdeka gitu ya, malah masih dijajah, anak-anak muda nggak kehilangan jati diri dan nggak kehilangan masa depan, justru mereka menciptakan masa depan. Itu yang harusnya menjadi rujukan kita semua. Betul. Nah, selain usulan-usulan konkret ya sebetulnya yang sering tidak ditanggapi ataupun ditolak, itu kira-kira apalagi tantangan sebagai wakil rakyat? Ya, di antara tantangannya tentu pertama, kadang-kadang sudah dibentuk satu kondisi di mana ini oposisi, ini pemerintah gitu. Sehingga seolah-olah kalau dari oposisi itu tidak layak didengar. Padahal sesungguhnya atau tidak layak diikuti karena ini oposisi, ini bukan kelompok yang berkuasa gitu. Seolah-olah kalau kemudian oposisi didengarkan suaranya itu untuk kepentingan oposisi, padahal sesungguhnya adalah untuk kepentingan bangsa dan negara juga gitu. Nah, itu harusnya dicairkan, harusnya dikoreksi. Karenanya kami juga sesungguhnya tidak asal beda, tidak asal nolak. Sesungguhnya kalau program pemerintah bagus ya kita dukung. Jadi kalau program pemerintahnya tidak bagus ya kita kritisi, kita berikan alternatif. Jadi logika pembelahan ini seolah-olah penguasa, ini oposisi, itu harus dikoreksi. Karena hakikatnya sesungguhnya sistem parlemen kita tidak mengenal adanya pembelahan semacam itu. Itu satu.
Nomor dua juga seringkali yang kemudian terjadi dampak daripada itu adalah kalau Pancasila kita kan menegaskan ya di sila keempat tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Permusyawaratan perwakilan. Di sana demokrasi Indonesia tidak berbasis kepada sekedar banyak-banyakan suara, sekedar mayoritas, apalagi kemudian menihilkan minoritas, tapi musyawarah, mufakat melalui para wakil. Nah, harusnya ini yang juga dinomorsatukan. Sehingga dengan demikian, maka nuansanya adalah kita bisa berbeda pendapat, kita bisa berdebat, kita bisa menampilkan argumentasi beragam-ragam. Suasana adalah bermusyawarah, tidak mengalahkan atau memenangkan. Suasana adalah mencari solusi terbaik bagi bangsa dan negara. Sehingga dengan demikian, maka orientasinya tidak sebentar-bentar voting. Kalau sekarang ini seringkali yang terjadi, udah voting aja. Nah, kalau voting ya mereka pasti menang. Karena mereka mayoritas mutlak gitu ya. Tapi sesungguhnya kalau merujuk kepada Pancasila-sila yang keempat, harusnya kita mengambil keputusan. Nah, mengambil keputusan itu harus didahulukan musyawarah, memaksimalkan seluruh potensi yang ada supaya kita bisa menghadirkan pendapat yang terbaik untuk kemaslahatan rakyat yang terbaik. Jadi jangan sebentar-bentar dipaksa voting, sebentar-bentar mengedepankan mayoritasnya, sementara Pancasila kita sebenarnya menghendaki adanya permusyawaratan. Itu yang kedua. Mungkin yang ketiga dari banyak hal yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa apa yang terjadi di DPR sesungguhnya adalah refleksi daripada apa yang terjadi di rakyat, di masyarakat. Karena hakikatnya kan anggota DPR itu menjadi anggota DPR bukan karena mereka maunya saya mau jadi anggota DPR karena saya harus jadi anggota DPR, kan nggak bisa. Kalau tidak dipilih oleh rakyat ya nggak jadi. Karena rakyat menjadi bagian dari yang menentukan. Rakyat sudah belajar nih, sudah berapa kali pemilu. Dimas sudah berapa kali ikut pemilu. Sudah berapa kali ikut pemilu, dan karenanya kan mestinya setiap kita ikut pemilu kita belajar. Sama juga kan kita ikut ujian. Kan kita belajar daripada ujian sebelumnya supaya tidak gagal di ujian berikutnya. Di ujian berikutnya. Ini juga begitu. Pemilu itu ibaratnya adalah ujian. Hasilnya adalah anggota DPR, anggota DPRD, hasilnya adalah presiden. Nah, rakyat sudah berkali-kali ikut ujian dan hasilnya sudah dirasakan semuanya gitu kan. Masuk mau dilanjutkan rasa yang apa namanya, yang pahit, rasa yang gagal, rasa yang tidak sesuai dengan aspirasi, rasa yang tidak menjalankan janji-janji, masuk itu mau diulang lagi. Jadi mestinya apa yang terjadi sekarang ini menjadi pembelajaran yang sangat penting bagi rakyat Indonesia nanti melalui pemilu tahun 2024 untuk kemudian rakyat menyampaikan sikapnya, yang baik ya diberikan reward, yang tidak baik ya diberikan punishment. Begitulah demokrasi. Nah, kalau itu berlaku dengan sehat, maka nanti di parlemennya juga akan sehat. Rakyat juga akan mendapatkan manfaat sebesar-besarnya ketika mereka mendapatkan advokasi yang sebesar-besarnya dari wakil mereka yang sebanyak yang mereka dukung itu. Demikian. Nah, tentunya masalah di rakyat ini sekarang masih banyak yang terpecah belah, dan seperti kita ketahui kalau satu kali memilih yang salah itu mungkin suatu ketidaksengajaan atau ketidaktahuan. Tapi kalau kita lihat sekarang mereka malah mempertahankan yang menurut banyak orang itu salah gitu. Nah, kira-kira menurut Om ini sebagai wakil rakyat dan sebagai politisi, bagaimana cara kita menyikapi di pemilihan umum selanjutnya agar rakyat itu tidak salah pilih gitu. Kira-kira pemimpin yang sejati itu bagaimana? Ya, pertama karena kita berada di negara demokrasi dan negara hukum, negara aturan ya, kita harus mempertimbangkan aturan hukumnya dulu. Ya. Itulah karenanya kami di PKS di DPR menolak keras ya aturan perundang-undangan yang mengulangi aturan perundang-undangan tahun 2019 dan 2014 yang menghadirkan presidensial threshold 20%. Karena itu membelah rakyat ya. Karena yang terjadi 2014-2019 ada pihak yang kemudian mengambil begitu banyak partai sehingga kemudian hanya ada dua calon saja, karena dengan 20% itu memang kalau sudah 6 partai diambil ya sudah nggak mungkin lagi ada calon ketiga. Jadi ketika hanya ada 2 calon terjadilah pembelahan. Itulah karenanya kami mengkritisi supaya pengalaman pembelahan yang kemudian menyusahkan kita semuanya, yang membuat kita kemudian tidak, dalam tanda kutip, tidak nyaman gitu ya sebagai kesatuan bangsa, itu harus dikoreksi. Nah, sekarang rakyat yang pemilik kedaulatan tertinggi itu, tadi saya tegaskan bahwa siapapun mereka, capres kah, calon anggota DPR kah, anggota DPRD kah, tidak bisa memaksa Anda.
Dan bahkan kalau mereka maksa Anda bisa laporkan ke Bawaslu atau ke polisi.